Oke, kalau gitu kita mulai sesi presentasi hari ini. Udah siap semua? Oke, kita mulai ya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi rekan-rekan saya. Dan juga yang paling spesial hari ini ada Kak Lutfi Novel. Oke, jadi hari ini kita mau melancarkan sesi presentasi kita mengenai Consumer Persona of Swadaya dalam proyek Alibaba GDT Program. Oke, sebelum kita masuk ke presentasinya, saya mau memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya terlebih dahulu. Oke, slide selanjutnya. Oke, jadi anggota dari kelompok kita terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu ada Daryl Natalia, kemudian ada Afifah Sofiani Ramadanti, selanjutnya ada Rafael Hizkia, saya sendiri Limpiska Priscilla, dan yang terakhir ada teman saya Syifa Azhara. Oke, lanjut. Oke, kita langsung masuk ke topik yang pertama ya. Berhubung tadi kita udah opening sama kita juga udah perkenalan. Oke, jadi kayak yang teman-teman lihat nih semuanya di layar kalian udah ada title bertuliskan What is a Consumer Persona? Nah, jadi apa sih consumer persona? Nah, jadi consumer persona itu merupakan representasi dari siapa yang akan membeli dan menggunakan produk ataupun jasa yang dijual oleh suatu bisnis. Ini menurut pemahaman kelompok kami yang udah kami riset-riset apa sih definisi dari consumer persona, ini kesimpulannya. Nah, terus seperti yang kita tahu nih ya, consumer persona itu berguna banget untuk para bisnis nih, untuk para pengusaha-pengusaha di luar sana. Nah, di antaranya itu dia ngebantu pengusaha untuk yang pertama, mengetahui cara berinteraksi dengan pelanggan yang memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda. Seperti kita tahu, pelanggan nggak mungkin sama semua, pasti mereka punya sikap-sikap ataupun latar belakang yang berbeda-beda ya. Nah, terus yang kedua itu adalah membantu dalam memahami bagaimana dan mengapa pelanggan membuat keputusan pembelian dari produk yang dijual. Oke, dan yang terakhir nih, dia terakhir tapi dia tetap penting juga nih, bahkan ini adalah kunci dari suatu usaha, membantu menciptakan strategi marketing yang tepat untuk membidik calon pelanggan. Gitu. Oke, ini mengenai consumer persona udah, kalau gitu akan dilanjutkan ke slide yang selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya, Daryl Natalia. Oke, sebelum kita masuk tentang consumer persona lebih jauh lagi, di sini saya akan menjelaskan background dari startup yang kita wawancarai Sabtu kemarin bersama dengan Kak Noval selaku co-founder dari Swadaya. Nah, Swadaya ini apa sih? Swadaya ini merupakan salah satu startup fintech di Indonesia yang bergerak di bidang securities crowdfunding atau sama seperti P2P lending. Jadi, Swadaya ini merupakan sebuah penghubung atau perantara antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang ingin memberikan dana atau bisa kita kenal sebagai investor. Nah, si Swadaya ini juga memiliki dasar hukum loh, yaitu dari POJK nomor 57 tahun 2020. Swadaya lebih mengutamakan setiap bisnis atau startup yang memang memiliki dampak jangka panjang. Contohnya seperti di lingkungan sosial ataupun lingkungan yang biasanya kita ketahui gitu. Nah, saat ini Swadaya memang masih bergerak secara private karena masih menunggu lisensi dari OJK. Tapi hal tersebut tidak menghalangi Swadaya sendiri untuk mengantongi beberapa penghargaan, yaitu seperti sudah berhasil bergabung dalam asosiasi Aludi dan juga mendapatkan sertifikasi dari ISO, dan juga yang terakhir sudah terdaftar secara legal di Kominfo. Oke, berikut adalah foto dokumentasi saat sesi wawancara kami bersama Kak Lutfa Naufal selaku founder dari Swadaya. Next akan dijelaskan oleh rekan saya Syifa Azhara. Oke, terima kasih Daryl. Untuk selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mind map tentang consumer persona. Jadi, di sini kita menyediakan 3 user yang memiliki gender berbeda, satu laki-laki, 2 perempuan. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu user. Oke, boleh, next. Jadi, di satu mind map ini terdapat 7 poin. Yang pertama, salah satu user kita memiliki background. Dia memiliki unicorn startup, pendidikan terakhir yang ditempuh SMA, dan statusnya sudah menikah. Untuk demografi,
Umurnya sekitar 35 tahun, berasal dari Jakarta dan memiliki penghasilan per bulannya 100 juta. Untuk interest, dia memiliki hobi seperti selalu update dengan hal yang berhubungan dengan sustainability, tertarik dengan kemajuan teknologi, dan suka membaca berita. Untuk point goals, investasi yang dijalankan berhasil, dan dia juga memiliki goals untuk mengajak keluarga jalan-jalan ke luar negeri dan dapat memberikan pendidikan yang berkualitas terhadap anak-anaknya. Untuk point challenge, dia berusaha untuk meyakinkan diri untuk berinvestasi di tengah pandemi dan menyusun strategi agar bisnis investasi dapat tetap berjalan di tengah pandemi. Dan point biggest fear atau ketakutan terbesar, dia takut gagal dalam bisnis, takut tidak memberikan dampak yang maksimal kepada masyarakat, dan takut tidak dipercaya oleh orang lain lagi. Untuk poin terakhir pada mind map ini ada common objection, yaitu pada saat ingin memutuskan untuk berinvestasi di sebuah startup, biasanya masalah yang ditemukan adalah regulasi yang tidak pasti, perizinan yang rumit, dan kurangnya koordinasi antar lembaga, pemerintah, serta koordinasi pusat daerah. Untuk user yang lainnya akan dijelaskan langsung oleh partner saya, yaitu Rafael. Saya persilahkan. Terima kasih, Siva. Ya, berikut ini adalah mind map dari user berikutnya, yang namanya disamarkan, yang bergender perempuan. Nah, jadi di sini bisa dilihat ada background-nya, kerjaannya adalah environment consultant, dan pendidikan terakhir yang ditempuh adalah S1 Universitas Oxford, dan gender perempuan ini adalah generasi milenial. Demografinya, umurnya adalah 27 tahun, asal dari Bali, dan memiliki rata-rata gaji 20 juta rupiah. Untuk ketertarikan atau interest-nya, dia ini memiliki hobi berolahraga secara rutin dan melakukan pola makan yang sehat. Di luar hobi juga, dia memiliki ketertarikan menganalisis sosial budaya. Lalu di tujuan atau goals-nya, dia dapat memberikan impact melalui startup yang dapat diinvestasikan, dan ingin menjadi role model bagi anak-anak milenial. Lalu di challenge, si perempuan ini cenderung tergoda dengan gaya hidup teman-teman di sekitarnya, lalu juga dia harus terus menganalisis startup yang ingin diinvest agar modalnya tidak habis begitu saja. Lalu di biggest fear-nya adalah FOMO atau tidak ingin tertinggal oleh orang-orang yang lainnya, lalu dia takut tidak berhasil menjadi dampak bagi orang-orang sekitarnya, dan juga takut apa yang sudah direncanakan tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan yang terakhir adalah common objection. Jadi masalah yang sering dihadapi oleh salah satu user ini adalah ketika ingin berinvestasi, penarikan pajak yang rumit, lalu pelayanan pengumpulan pajak yang lambat, serta insentif fiskal tidak menarik bagi investor. Oke, untuk mind map selanjutnya akan saya berikan kepada Shofi. Oke, terima kasih El. Nah, berikut adalah user terakhir dari consumer persona ini. Dan ketiga user tersebut namanya kami samarkan. Dan yang terakhir ini bergender wanita. Background-nya yaitu merupakan seorang trader, pendidikan terakhir yang ditempuh adalah S2 Cambridge University, dan sudah menikah. Demografinya memiliki umur 50 tahun, berasal dari Jogja, memiliki penghasilan dari pensiunan dengan angka 200 juta hingga 500 juta. Interest-nya memiliki hobi mengikuti berita yang terjadi baru-baru ini, dan mempunyai ketertarikan di luar hobi dengan melakukan kegiatan tentang isu lingkungan. Goals yang ia ingin capai yaitu startup yang diinvestasikannya dapat berjalan dengan baik dan tidak terhambat karena modal, dan dapat lebih banyak membantu anak muda untuk usaha di zaman sekarang ini. Challenge-nya, tantangan dalam memilih startup jenis apa yang memang benar-benar layak untuk dibantu dan memiliki return atau balik modal yang sesuai. Dan selanjutnya ada biggest fears, takut tidak cukup umur untuk dapat meluangkan waktu bersama anak cucu karena usia yang sudah
memasuki lansia, khawatir jika anak cucunya tidak hidup dengan selayaknya. Dan yang terakhir di poin common objection, yaitu masalah yang sedang dihadapi saat ini dalam dunia investasi adalah pembebasan lahan yang menjadi tantangan terbesar bagi investor asing. Prosesnya mungkin memakan waktu bertahun-tahun dan bisa menyebabkan penundaan dan ketidakpastian yang substansial, apalagi adanya kenaikan harga tanah secara spekulatif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cika. Oke, terima kasih banyak, Sofi. Nah, jadi teman-teman dan Kak Noval, sekarang kita udah berada nih di ujung dari, udah berada di penghujung acara presentasi kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, kami mau kasih kesempatan dulu buat Kak Noval, mungkin ada kayak feedback dari Kak Noval, ataupun kayak ada, tadi kita presentasi, poin yang ini kayaknya ada yang kurang deh, atau bagaimana, kami persilakan Kak Noval untuk kasih tanggapan mengenai presentasi kita hari ini. Halo, iya. Terima kasih udah meluangkan waktu buat presentasi. Kedengeran kan? Kedengeran nggak? Oke. Udah oke sih semuanya. Paling ada 2 poin aja tadi yang mau jadi dimasukkan. Jadi yang pertama, yang securities crowdfunding itu bukan peer-to-peer lending. Jadi beda gitu. Karena ada surat berharganya kan yang diperjualbelikan, tapi maksudnya mirip ya, mungkin ada kemiripannya, yaitu platform yang mempertemukan dua pihak lah gitu kan, intinya ada yang mau ngeduitin sama yang mau ngasih duit gitu, tapi beda. Terus yang tadi persona pertama kayaknya bukan pemilik startup unicorn, tapi bekerja di startup unicorn maksudnya. Kalau pemilik startup unicorn, Nadiem Makarim dong, kan dikit. Kalau pemilik startup unicorn cuma dikit, maksudnya yang pertama mungkin lebih tepat bekerja di startup unicorn gitu, jadi kayak anak-anak Gojek, anak-anak Traveloka gitu lah. Gitu sih, itu aja koreksinya, 2 poin itu. Kalau yang pertama sih itu buat info aja, yang kedua koreksinya yang kedua sih yang itu, bukan memiliki startup unicorn, kayaknya lebih tepat bekerja di startup unicorn gitu. Udah cukup itu aja. Oke, Kak Nafa, makasih banyak ya buat tanggapannya. Nanti untuk poin-poin 2 poin yang udah Kakak kasih, bakal kita revisi secepatnya di PPT-nya gitu. Nanti pokoknya kita bakal revisi secepatnya. Oke, makasih banyak ya, Kak. Oke, jadi tadi udah presentasi, tanggapan dari Kak Nafa juga udah kita catat. Kalau gitu sekarang sebelum kita udahin sesi presentasinya, kita mau foto bersama dulu, teman-teman. Ayo, kita foto bersama dulu. Oke. Ini saya SS ya. Jadi saya hitung 1, 2, 3, terus 1, 2, 3. Oke, aman. Oke deh, kalau gitu sekarang saya mau tutup sesi presentasi kita kali ini. Makasih banyak Kak Nova yang udah sempatin hadir di sini. Makasih juga teman-teman yang udah bekerja sama dengan baik. Kalau gitu saya mau ucapin terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Have a nice day. Dadah. Thank you, Kak Nova. Terima kasih.